Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adit sebagai guru PKN. Di sini kami akan mempraktikkan tentang sidang di pengadilan negeri. Nama saya Rahmat Ilham Saputra sebagai terdakwa. Kemudian izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota yang lain. Ada Kaila Mutia sebagai ketua hakim, Alicia Nadira Fasya sebagai penasihat hukum, Sander Razan sebagai hakim anggota, Diva Syadika sebagai panitera, Safatul Khair sebagai jaksa penuntut umum, Anggreta Sela sebagai ahli forensik, Diva Khadijah sebagai saksi, dan Kris Cahyani sebagai hakim anggota. Kita mulai saja sidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 66-PAM-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kepada hadirin dimohon untuk mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor register perkara 66-PAM-2020 PN Jaktim tentang kasus pembunuhan dengan terdakwa Rahmat Ilham Saputra pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2020, dengan agenda pembacaan dakwaan penuntut umum dan pembacaan eksepsi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, silakan untuk memanggil terdakwa. Terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa. Betulkah nama Anda Rahmat Ilham Saputra? Betul, Yang Mulia. Baik, tempat dan tanggal lahir? Klaten 4 September 1980. Tempat tinggal? Jalan Tanah Mas Raya nomor 1. Agama? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Karyawan tambang minyak. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengikuti persidangan sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh penasehat hukum saya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan memperkenalkan kuasa hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Namanya Alicia Nadira Fasya, Yang Mulia. Alicia Nadira. Nyonya Fasya, apakah benar saudara penasehat hukum yang ditunjuk oleh saudara terdakwa? Benar, Yang Mulia. Pada penasehat hukum terdakwa, dapatkah menunjukkan surat kuasa dan surat izin praktik saudara? Bisa, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum diminta untuk mengecek kelengkapan kuasa hukum. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara penasehat hukum terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Baik, saya akan membacakan surat dakwaan kepada terdakwa Rahmat Ilham Saputra.
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jalan Mambai nomor 2, Pulomas, Jakarta Timur, untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDM-123 PI-PN Jakarta Timur. Identitas terdakwa sudah majelis paparkan tadi, jadi saya akan langsung kepada pembukaan. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasehat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu, sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Lalu, penahanan. Dakwaannya adalah ditahan penyidik kepolisian Resort Metro Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Yang ketiga, ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur 1 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Rahmat Ilham Saputra sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di Jalan Tanah Mas Raya atau setidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilakukan sebagai berikut. Bahwa terdakwa sedang mengalami stres emosional karena pekerjaan dan keadaan rumah tangga, sehingga ketika terdakwa dan almarhum Rahmawati sedang bertengkar di dalam rumah mereka, dengan sengaja terdakwa mencekik korban di leher dan memotong suplai udara korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban almarhum Rahmawati kehilangan nyawa dengan bekas cekikan merah di sepanjang lehernya dan aluran pernafasannya rusak. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Anggreta Sela dari RSU Mitra Unit 1 Jakarta dengan nomor PIR 207/08/10 pada tanggal 26 September 2020. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP 9 Oktober 2020. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan memberikan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Ya, kami akan memberikan eksepsi. Apakah saudara berdua akan memberikan eksepsi sendiri atau bersama dengan penasehat hukum? Dengan penasehat hukum kami, Majelis Hakim. Setelah ini, segala hal yang berhubungan dengan persidangan kasus ini kami serahkan kepada penasehat hukum kami. Saudara penasehat hukum, apakah saudara telah siap dengan eksepsi saudara? Iya, Yang Mulia. Silakan penasehat hukum membacakan eksepsinya. Saya di sini akan membacakan nota keberatan atau eksepsi ya dari penasehat hukum surat terdakwa Rahmat Ilham Saputra. Ditujukan oleh tim penasehat hukum Aisyah Nadira Fasya, SH. Yang didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan, terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasehat hukum terdakwa bertindak untuk dan atas nama terdakwa Rahmat Ilham Saputra. Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan dan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya. Dan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan atas keberatan dakwaan ini. Setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan, kami hendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atas asas-asas hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hubungan proses penerapan hukum atau pemeriksaan guna pembuatan BAP, kami menilai bahwa pemeriksaan ketika penyidik klien kami tidak mendapat bantuan hukum
Sudah tertera pada pasal 54 KUHP dan pasal 27 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Oleh karena itu, selama pemeriksaan tingkat pertama, klien kami, Saudara Rahmat Ilham Saputra, tidak mendapat haknya, maka pemeriksaan BAP tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Ketua Majelis yang terhormat, jaksa penuntut yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan surat di atas, kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut hukum adalah cacat hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Majelis Hukum untuk memberikan putusan, yaitu menyatakan batal atau setidak-tidaknya menolak surat dakwaan jaksa penuntut hukum. Itu saja majelis. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut? Ya, Majelis Hakim, kami akan menanggapi secara langsung atas surat eksepsi dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa. Jadi, kami tidak akan menarik mundur tuntutan dan dakwaan kepada terdakwa dan akan kami buktikan bahwa kecacatan hukum di sini adalah di pihak penasihat hukum. Sedikit saja yang mulia, terima kasih. Saudari terdakwa mengerti dengan jawaban eksepsi yang dibacakan jaksa penuntut umum? Ya, mengerti yang mulia. Baiklah, dikarenakan majelis hakim harus berunding terlebih dahulu guna menyusun putusan setelah, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Majelis Hakim. Baiklah, dikarenakan majelis hakim harus berunding terlebih dahulu guna menyusun putusan setelah, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Sidang akan ditunda hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2020 pada pukul 2 siang dengan agenda pembacaan putusan setelah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memerintahkan kepada terdakwa untuk datang di muka persidangan tanpa harus dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikianlah sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 66-PIPPEM-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2020 siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Baiklah, sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kepada hadirin dimohon untuk mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor register perkara 66-PEM-2020-PN tentang kasus pembunuhan dengan terdakwa Rahmat Ilham Saputra pada tanggal 14 Oktober dengan agenda pengajuan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi. Kepada saudara penuntut umum, silakan untuk memanggil terdakwa dan penasehat hukumnya. Terdakwa dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Apakah saudara mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baiklah, saya akan bacakan putusan secara bergantian dan diharapkan para pihak mendengarkan dengan baik. Putusan dibacakan. Apakah saudara penuntut umum siap dengan alat bukti yang akan diajukan? Siap yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi. Silakan untuk memanggil para saksi. Kepada saudara terdakwa, silakan Anda duduk di samping penasehat hukum saudara dan jaksa penuntut umum. Silakan untuk memanggil saksi. Kepada saksi pertama, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, majelis.
Apakah saudari sehat jasmani dan rohani? Sehat majelis. Siap mengikuti persidangan? Siap majelis. Tunjukkan kartu identitas saudari. Saudari Diva Hadijah, tempat tanggal lahir 4 Desember 1994, umur 26 tahun, pekerjaan manajer perusahaan, Google, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Jalan Pemuda nomor 31 Jakarta, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Iya, kenal majelis. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada majelis. Saksi sebelumnya memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia majelis hakim. Kepada saksi yang beragama Islam, silahkan berdiri untuk disumpah. Juru penyumpah, silahkan. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, dan apa yang saudari ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 ayat 1. Saksi mengerti? Mengerti majelis hakim. Saksi dipersilakan bicara. Sebelum kejadian ini terjadi, korban yang merupakan teman sekantor saya sering menceritakan keadaan rumah tangganya. Rahmat, sang suami, dari yang telah diceritakan ke saya oleh teman saya, sudah jarang pulang ke rumah. Mereka pun sering bertengkar, hingga sang suami sering main tangan. Teman saya sering merasa tertekan atas tindakan yang dilakukan oleh sang suami. Penuntut umum, ada saksi selanjutnya? Ada majelis hakim. Kami mengajukan satu orang ahli forensik. Silahkan hadir dan hadapkan ahli ke ruang sidang. Saudara ahli dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Tunjukkan kartu identitas saudari. Saudari Anggreta Sela. Tempat tanggal lahir saudari 2 Maret 1989, umur 31 tahun, pekerjaan sebagai psikolog forensik, jenis kelamin perempuan. Alamat saudari Jalan Menteng Pusat nomor 88 Jakarta, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudari mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak ada. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan disumpah. Bersediakah untuk disumpah? Bersedia majelis hakim. Silakan, juru sumpah, silakan. Saudari ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Baik, saudari ahli telah disumpah.
Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, dapat diancam dengan pasal 242 ayat 1. Saudara mengerti? Mengerti. Silahkan membacakan saksi saudara. Pada kasus ini dapat saya temukan bahwa kematian korban disebabkan dari adanya bekas cekikan pada leher korban. Terlihat leher korban terdapat garis merah dan adanya kerusakan pada tenggorokan bagian dalam korban sebagai bukti cekikan yang terjadi. Adapun ditemukan pula molekul bagian kulit pada kuku korban sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh korban. Setelah tim kami meneliti, bagian kulit yang ditemukan pada kuku korban adalah milik Rahmat sang suami. Apakah penuntut umum punya bukti lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum tidak punya bukti lain, maka acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Dimohon kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa. Betulkah nama Anda Rahmat Ilham Saputra? Betul, Yang Mulia. Baik, tempat tanggal lahir Anda? Klaten 4 September 1980. Tempat tinggal? Jalan Tanah Mas Raya nomor 1. Agama? Islam. Pekerjaan? Karyawan tambang minyak. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti serta saksi? Tidak, Yang Mulia. Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum. Baik, apakah pihak penasihat hukum sudah siap mengeluarkan saksinya? Siap, Majelis. Silahkan hadirkan saksi ke ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudari saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari diancam dengan pasal 242 ayat 1. Saudari mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Baiklah, silakan. Pada hari kejadian, saya mendengar suara gaduh dari rumah korban. Karena rumah itu sering terdengar gaduh dan sudah biasa berisik, saya tidak berpikir banyak. Lalu sore itu, saat saya keluar dari halaman rumah saya melihat kaca rumah korban sudah pecah. Setelah itu saya merasa ada yang salah dan segera melaporkan polisi dengan laporan telah terjadi pembobolan. Karena saya tahu bahwa sang suami saat itu sedang tidak ada di rumah dan sang istri sedang sendirian di rumah. Penasihat hukum, adakah saksi lain? Tidak ada, Yang Mulia. Seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan kami berikan kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang selanjutnya. Maka dari itu sidang hari ini ditunda dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Sidang akan ditunda hari Jumat tanggal 21 Oktober 2020 pukul 1 siang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memerintahkan kepada terdakwa untuk datang di muka persidangan tanpa harus dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikianlah sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara
66/Pitpem/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Jumat tanggal 21 Oktober 2020, siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kepada hadirin dimohon untuk mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor register pertama 66/Pitpem/2020/PN Jaktim tentang kasus pembunuhan dengan terdakwa Rahmat Ilham Saputra pada hari ini tanggal 9 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana dan nota pembelaan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara penuntut umum, silakan untuk memanggil terdakwa. Terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Mengerti. Penuntut umum, silakan dengan tuntutan saudara. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Dan saya akan membacakan surat tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jalan Mambai nomor 20 Mas, Jakarta Timur. Surat untuk keadilan. Surat tuntutan nomor PDM-123-PI-PN Jakarta Timur. Identitas terdakwa sudah terpaparkan Majelis Hakim. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam proses persidangan yang merupakan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat penegak hukum. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan arif dan bijaksana, serta penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa, dan hadirin sidang yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam proses persidangan yang merupakan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat penegak hukum. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Hukum yang telah memimpin persidangan ini dengan arif dan bijaksana, serta penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Dakwaan bahwa terdakwa sedang mengalami distres emosional karena pekerjaan dan keadaan rumah tangga, sehingga ketika terdakwa dan almarhum Rahmawati, yaitu korban, sekaligus istrinya, sedang bertengkar di dalam rumah mereka, dengan sengaja terdakwa mencekik korban di leher dan memotong suplai udara korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban almarhum Rahmawati kehilangan nyawa dan bekas cekikan merah di sepanjang lehernya, dan saluran pernafasan yang rusak berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Anggreta Sela dari RSU Mitra Unit 1 Jakarta dengan nomor 207/08/10 pada tanggal 26 September 2020. Selanjutnya akan saya bacakan fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum, para terdakwa, dan hadirin sidang yang kami hormati. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, ahli, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang dinyatakan seluruh saksi adalah benar adanya, disertai penyerahan barang bukti dari tim ahli forensik, yaitu berupa DNA kuku dari terdakwa yang ditemukan pada bekas luka di sekitar daerah leher korban. Lalu, fakta yang kedua adalah bahwa ada kesalahpahaman antara saksi penasihat hukum dengan keadaan sebenarnya di tempat kejadian perkara. Dibuktikan dengan adanya CCTV di depan jalan sekitar komplek rumah yang memperlihatkan terdakwa ada di kawasan komplek rumah sekitar. Lalu berikutnya adalah analisa fakta. Dari fakta-fakta persidangan yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan kami uraikan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang kami anggap telah diuraikan di atas, maka sampailah kami pada uraian fakta hukum dan yuridis yang merupakan kesimpulan tentang fakta perbuatan dan kejadian yang telah dibuktikan di persidangan. Kesimpulannya, Majelis Hakim yang terhormat, dan tim penasihat hukum para terdakwa, dan hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan analisa fakta, yuridis, dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah diuraikan di atas, kami selaku penuntut umum di dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Rahmat Ilham Saputra
telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidia pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu kami menuntut pidana, yaitu akan kami sampaikan terhadap terdakwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini. Kami menuntut dalam perkara ini adalah yang pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Ilham dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang kedua, menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Dan yang ketiga, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 150 juta rupiah. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami hormati, demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2020. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya memberi kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Amin. Baik, segitu saja dari penuntut umum yang mulia. Oke, saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan, Bu Hakim. Silahkan. Ini sebagai penasihat hukum atas nama terdakwa Rahmat Ilham Saputra akan mengajukan pledoi atas surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, selawat beriring, salam kita sampaikan kepada junjungan aulam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua. Kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya kami akan membacakan tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Pertama, dakwaan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. Pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Ilham dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang kedua, menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 150 juta rupiah. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selama persidangan berlangsung, telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti lainnya telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, dan kuasa hukum terdakwa yang telah memperjelas posisi dan kedudukan terdakwa. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi bahwa di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan. Pertama, bahwa benar sebelum kejadian ini terjadi, korban yang merupakan teman sekantor saksi sering menceritakan keadaan rumah tangganya. Rahmat, sang suami dari yang diceritakan, sudah jarang pulang ke rumah. Mereka pun sering bertengkar. Yang kedua, bahwa benar sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah beradu mulut dan berargumen. Yang ketiga, bahwa benar antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah pribadi. Yang selanjutnya ada keterangan dari saksi ahli. Yang pertama, bahwa benar ada antara saksi ahli dengan terdakwa tidak saling berhubungan ataupun mengenal sebelumnya dan bersifat netral. Yang kedua, bahwa benar dari penelitian tim ahli bahwa kematian korban disebabkan oleh dari adanya bekas cekikan pada leher korban dan ditemukan pada kuku korban adalah milik Rahmat sang suami. Saksi benar tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan perkelahian atau pertengkaran korban. Selanjutnya ada analisis yuridis. Majelis Hakim yang mulia,
Jaksa penuntut umum yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi unsur pasal 338 KUHP sebagaimana ini yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut kami, tim kuasa hukum terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu. Selanjutnya ada penutup. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang telah kami diuraikan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. Pertama, mengurangi masa tahanan terdakwa. Kedua, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hak harkat, serta martabatnya. Yang ketiga, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan atas perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami tim penasihat hukum mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Penuntut umum ada tanggapan? Ada majelis hakim. Menurut kami, surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 338, yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu, kami tetapkan pada surat tuntutan kami majelis hakim. Penasihat hukum ada tanggapan? Ada majelis hakim. Menurut kami penuntut umum, surat pledoi yang kami buat sudah sesuai dengan apa yang kami teliti. Cukup majelis hakim. Baiklah, saya akan bermusyawarah dahulu ya dengan majelis hakim yang lain. Berikan kami sedikit waktu. Oke, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti ya majelis hakim. Demikianlah sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 66-PITPEM-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Oktober 2020 siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kepada hadirin dimohon untuk mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor register perkara 66-PITPEM-2020 Jaktim tentang kasus pembunuhan dengan terdakwa Rahmat Ilham Saputra pada hari ini tanggal 9 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan untuk memanggil terdakwa. Terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim untuk diingatkan kepada
saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Saya akan membacakan bahwa Saudara Rahmat Ilham Saputra dinyatakan bersalah dan sah. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Atas putusan tim penasihat hukum, kami memutuskan untuk tidak melakukan banding, Yang Mulia. Baik, untuk sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor register pada 66-PIP-2020-PN Jaktim tentang kasus pembunuhan dengan terdakwa Rahmat Ilham Saputra dinyatakan ditutup dan selesai. Sekian simulasi sidang dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.